Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang pedoman pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Sekda, Bapak Hukum, tim Sekda dan teman-teman dari KPKP, tim SOS. Mana lagi? Nggak ada ya? Rektorat. Marilah di siang hari ini kita ucapkan bersyukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kumpul untuk membahas rapat pedoman pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni Kabupaten Gresik dalam keadaan sejahtera lagi. Salawat serta salam tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka rapat pada siang hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan rampung dengan cepat. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, dalam rapat siang ini tentunya yang sebelum nanti dibedah oleh Kabak Hukum, TKPKP dulu ya, TKPKP dulu. Nanti Pak Sekda akan memberikan arahan setelah sampaikan Bu Ida. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Buka Cita, tadi sudah kegiatan yang lain. Dia juga saya dikasihkan untuk mengawal produk ini. Kami latar belakangnya ini kemarin di atas dasar temuan lah kalau istilahnya dari inspektorat terkait dengan proses pencairannya Pak. Jadi pencairannya itu kalau bahasanya kan tidak sinkron dengan Permen 77 2022. Karena pencairannya itu bantuan ke PPD di panitia. Saran dari inspektorat harus ke PB langsung. Nah, dengan langsung ke PP itu kami juga sudah diskusikan di internal itu kesulitannya dan itu Pak. Jadi memang ada PP yang sebenarnya memang tidak mampu untuk menerima bantuan itu Pak. Bapak sudah paham sekali dulu di kalau proses bisnisnya sudah jawab Pak nih. Jadi kalau ini kan juga mengacu pada perbu bansos. Jadi kalau bansos itu memang ditulis disalurkan ke penerima bantuan itu. Jadi kemarin tidak sinkronnya seperti itu karena kita salurkannya di panitia. Nah kemarin sudah diskusi dengan bagian hukum dengan BPKAD, katanya bagian hukum bagian sosial CDN ini sendiri gitu. Jadi ya kami akomodir di sini, tetapi kita juga minta kebijakan apabila memang tidak mampu ya bisa dengan surat kuasa di PPD, tapi transfernya tetap ke PP dulu. Gitu. Jadi nanti dalam pelaksanaan karena kita juga tugasnya mengawal sampai di rumah gitu, jadi tidak bantuan uang ini menjadi rumah. Jadi kalau penganggaran ini sudah sama ya. Kalau dulu mungkin juknis ya Pak, yang SK-nya ditandatangani Kepala Dinas, sekarang ini ditingkatkan menjadi Pergub. Kalau dari penganggaran itu masih sama. Jadi mulai pencairannya itu setelah SK kan sudah ya SK. Jadi pas pencairan itu kalau sekarang itu ke PB pasal berapa ya? Pasal
Halo? Iya. Oh, dibesarkan lagi. Mungkin yang kotaknya itu di kotak yang kiri itu difulkan. Ya itu sampai habis. Ya. Pencairannya dinaikkan, maksudnya biar kelihatan sampai bawah. Nah, ya itu Pak. Jadi kalau pencairan di terakhir itu adalah fotokopi rekening penerima bantuan. Jadi kita akan langsung ke penerima bantuan. Tetapi dalam hal pelaksanaannya nanti ini ada dua. Kalau mandiri artinya penerima bantuan itu mampu untuk melaksanakan sampai ke pertanggungjawaban SPJ-nya ya bisa. Tapi kalau tidak mampu tetap dilaksanakan oleh PPD. Jadi di Pergub ini kita bagi dua. Kemarin memang ada sampling dari mana ya, di inspektorat itu yang di Bawean itu memang agak mintanya sih mungkin sendiri gitu. Jadi kalau yang saya dapat laporan teman-teman itu memang banyak yang tua, yang ini yang sudah memang tidak mampu, jadi memang tetap dilaksanakan BPD. Karena laporan ini LPG sangat penting. Ini kami juga masih upload terus laporan yang diminta BPK untuk apa ya apa namanya LPG-nya itu biasanya kita scan, kita upload nomornya gitu, karena tidak hanya berhenti sampai saya tanggung jawabnya sesuai Pergub Bansos, memang saya bertanggung jawab saya sampai SP2D, tetapi kan saya harus memastikan sampai jadi rumah kan gitu. Nah, jadi rumahnya itu kan sudah tanggung jawab pemohon, penerima bantuan ataupun PPD sampai pertanggungjawabannya. Jadi alurnya seperti itu aja Pak. Jadi perbedaannya cuma ke PB, kalau PB-nya mampu ya sudah dilaksanakan sampai pertanggungjawaban, tetapi kalau tidak mampu dengan surat kuasa dilaksanakan oleh PPD. Seperti itu Pak. Ada lagi? Timbangan? Dua itu aja. Ya, maksudnya Intinya seperti itu ya. Mungkin untuk yang ini kriteria yang seperti yang saya sampaikan yang ada hubungannya dengan DTKS. Oh ya. Ini tadi nambahin datanya kemarin. Kalau kemarin sudah sikap itu sebenarnya sudah disinkronkan dengan ya. Nah itu kemudian kalau dari sikap sudah sinkron dengan, karena kita dasarnya kan NIK ya. Itu sudah sinkron dengan namanya DTKS mungkin ya Pak ya. Tapi sekarang kerjasama kami sudah Gresik Soya. oh dispenduk ya. Bukan yang di sini. Yang di saya belum. Nah kalau kriteria kami memang cuman ya bapak miskin FBR dengan surat keterangan dari desa. Ya nanti kami sinkronkannya bisa di mana, di pasar mana? Mungkin di apa? Yang sudah nyinggung itu Kominfo. Oh ya. Koordinasinya di Gresik Soya. Gresik Soya itu sebenarnya di SOS DTKS, sebenarnya kan DTKS. Memang kalau zamannya Bian Mbak dulu itu memang harus dari PKP itu memang harus minta surat keterangan bahwa yang ada di urusan urusan rumah tiga layak itu harus masuk di DTKS. Kalau nggak masuk di DTKS, yang anggaran dari pusat itu mesti akan terasa. Usulan seperti itu mulai dulu. Ini aku nanggung ekono itu. Jadi nanti kalau tidak masuk saya ya atau dimasukkan gitu. Ngomong Gresik ya di DTKS. Oh di DTKS. Datanya itu setiap punya kandidat slip Ya. model 500 datanya itu dipadankan dulu dengan data DTKS. Masuk sebagai anggota DTKS atau belum. Kalau belum itu bisa segera diusulkan. Oh ya, usulan baru. Oh gitu. Karena tidak semua produk
masuk jadi anggota DTKS. Oh, baik. Bisa. Iya, usahanya melalui desa atau Oh, iya. kelurahan. Oh, iya. Ya. Kalau di sini kalau saya lihat kriteria dan persyaratan ini kan langsung disingkat calon penerima pasal 4 ya. Ketika pasal 4 calon penerima bantuan pembangunan RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan. Jadi sudah disingkat di MBR tadi. Ya, biasanya kami Ya, misalkan berpenghasilan rendah. Iya, dilampiri keterangan desa biasanya. Jadi kalau nanti itu tambah dilanjutkan dengan didaftarkan di TKS gitu ya. Kalau memang belum masuk Dan ya, kita terdaftar cocokkan sebagai dulu. anggota Oh gitu. ya, dan terdaftar sebagai anggota DTKS. Jika belum terdaftar sebagai anggota DTKS, maka dapat diusulkan sebagai anggota oleh desa atau kelurahan. Pendamping. Melihat Langsung Langsung. diusulkan oleh aparat desa. Yang terdaftar dalam DTKS, Ya, tapi apabila belum terdaftar dapat terdaftar, diusulkan. dapat diusulkan menjadi anggota DTKS melalui desa atau kelurahan. Ini waktu yang dibutuhkan dari pengusulan sampai terdaftar biasanya 3 bulan kurang lebih. 3 bulan. Iya, dari Jadi namanya nanti mulai tanda Iya. saat mau diusul Sudah harus dulu. proses untuk pendaftaran. kalau bisa didaftarkan dulu baru diusulkan. Karena waktunya lama. 3 Iya, bulan. karena waktunya lama. dimasukkan pasal berapa? 4 ini. Iya, yang akan WNI dengan KTP kartu tol dan Gresik itu ditambahkan di situ. Misalnya satu ABCD-nya itu sudah dipilih. Misalnya kemarin udah ada sampai ke situ hanya terbentuk cara sikap saja. Kalau yang pemadaran semakin capil itu kan hanya buktikan bahwa dia itu Double. padan NIK-nya dan dia terbukti sebagai penduduk Gresik. Iya. Dari sisi NIK tadi. Iya. Oh, yang baik. Ini karena sinkron dengan data DTKS yang masuk Dia kok nek gak usah MBR langsung di DTKS. pasal 4 Pasal 4. Iya. DTKS gitu aja. anggota DTKS. Soalnya DTKS akan mengikuti semua kan. Misi dari kadang-kadang bukan itu tapi ya ada beberapa hal yang bisa dikategorikan bisa menerima bantuan untuk mati. DTKS sama Korban di bencana iya. DFD itu. Contoh korban bencana itu bisa ya kan istilahnya dimiskinkan secara paksa. Korban kebakaran itu dimiskinkan secara paksa. Iya, jadi kadang ya cuma baju sama celananya dia keluar rumahnya habis kayak Los Angeles itu yang beliau teh berapa dan bilangan Pak. bencana gempa segala macam. Jadi lebihan kalau di TKS itu lebih luas. Itu kan kalau MBR itu kan masyarakat berpenghasilan rendah itu ya itu aja. Kalau saya apa enggak sebaiknya di TKS saja. Ya, kalau Sama lebih, lebih luas nanti. kalau lebih luas kan berarti sudah mencakup kan ya Pak. Sudah mencakup. Cuman saya harus memastikan bahwa itu masuk di DKS kan saya perlu 1 step lagi kan nanti ya. Wes langsung sama koneksinya sudah bisa. Saya maksudnya kan itu. sinkronkan itu loh Pak, Iya. kotanya di sini. Saya kan mesti 1 step lagi gitu. Gak apa-apa. Ya, enggak, konsepnya cuma gini aja. Pada saat ini kan rata-rata RTLH dilakukan oleh Dewan Ukir kan Iya. seperti itu. Artinya
data di TKS itu pada saat mereka kan NIK ya, NIK itu apakah masuk di TKS atau tidak. Fasilitasi itu aja pada saat oh ini sudah masuk, sudah bisa tidak lanjut. Jadi mulai awal itu agar sama ngecek itu lewat di TKS itu. Gimana? Sampai apa? JTKS atau MDR misalkan? Iya. Kalau MDR itu kan 100 juta ya kalau nggak salah ya. Ya. Berapa? UMP UMP 2,5. Ya itu masuk DTKS itu. DTKS itu insya Allah ya salah satunya itu yang berpenghasilan di bawah UMP. MBR itu bisa diklasifikasikan berdasarkan dia mau intervensi apa. Kalau MBR-nya bilang MBR-nya apa BPATB kemarin memang 7 itu sesuai dengan menteri. Ya itu ada memang ada klasifikasi 7 juta di bawah 7 juta. Kalau kita ngomong MBR di sini, ya ayo kita klasifikasikan yang sendiri ini, apa ada masalah. kalau yang ini Kalau saya sih calon penerima bantuan pembangunan RT-RAN adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan, baru persyaratan ditambahkan dia masuk data apa gitu, DTKSK atau SOYAK atau dua-duanya atau salah satu gitu. Kalau dia DTKS dia pasti masuk SOYA, ya kan? Belum tentu. DTKS itu kan pendataan penduduk miskin dimasukkan ke aplikasi Gresik Soya. Itu semua penduduk miskin, tapi belum tentu penduduk miskin itu sudah terdaftar sebagai anggota DTKS. Jadi Soya nanti baru kita akan angkut ke DTKS yang belum. Lebih banyak SOYA atau DTKS? Lebih banyak. Kalau dari sisi pendataan kalau sudah 100% itu harusnya lebih banyak yang Soya. Ya, Tapi Soya belum tentu DTKS. DTKS masih ada ya step betul, didaftarkan. betul. Makanya kalau saya sih kalau boleh Pak Sek, calon penerima bantuan pembangunan RTA adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan A sampai H ini tetap ditambahkan, mau yang ditambahkan di C atau di mana itu dia masuk di data DTKS atau SOYA. Jadi ini kan untuk perkembangan terkini DTKS itu akan segera dihapus dalam waktu yang sangat dekat digantikan dengan DTSEN. Ya, data tunggal supaya ekonomi tidak masalah. Saya sih jadi MBR-nya tetap nggak bisa diartikan macam-macam. MBR ya MBR, toh juga di yang lain nggak muncul, MBR di pasal yang lain nggak muncul. Jadi jangan dikatakan MBR besar, masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan apa gitu. Ya, jadi MBR-nya itu dia karena kenapa kok kita bilang itu MBR, M-nya kecil juga nih, bukan M besar B besar R besar. Kalau M besar B besar R besar itu nanti itu dia udah spesifik. Tapi kalau seperti ini kan tidak spesifik. Kita katakan dia masyarakat kita yang memang berpenghasilan rendah. Syaratnya apa aja? Yang jelas dia orang Gresik, domisili di Gresik, dia masuk data DTKS atau SOYA dan bawah-bawahnya. Ya, Pak Asisten dan Pak Sekda mohon izin. Dulu itu saya ingat di sikap RTLH itu di dalamnya itu kan ada PDT. Jadi mohon izin untuk yang sikap RTLH, saya ingat saya itu dulu itu kan itu ada PDT. PDT itu basis data terpadu yang dulu itu kalau
kalau nggak salah diambil dari data TNP2K yang dulu itu dari Kemensos juga ya Bu ya, kalau nggak salah itu. Nah kemudian sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya tinggal dilakukan pemutakhiran yang dulu awalnya DDT itu tinggal dirubah namanya DTKS atau menyesuaikan satu data untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga barangkali kalau diperkenankan mungkin yang dicantumkan di dalam Perpu itu data yang data BNPA-nya itu diambil dari data sigap RTLH, di mana data sigap RTLH itu nanti di dalamnya itu sudah otomatis disinkronkan dengan data DTKS ataupun nanti yang berubah namanya di itu tadi. Karena di tahun 2026 kami sudah melakukan penjaringan usulan untuk kamus usulan itu dipersyaratkan termasuk dalam sigap RTLH, sehingga barangkali supaya sinkron dengan kamus usulan yang tahun 2026, karena memang BNPA-nya yang untuk ditangani poker itu harus masuk sigap RTLH, barangkali dipersyaratkan di situ juga masuk dalam sigap RTLH. Mungkin seperti itu Bu Liji. Terima kasih. Ya, kalau yang sekarang ini kan sudah dimasukkan teman-teman dari Kominfo itu lewat IUB itu sudah mensinkronkan antara RTLH ini dengan DTKS. Sudah clear, sudah clear. Cuman dalam perkembangannya ini kan dari dari Dinsos itu ada program namanya Gresik Soya. Gresik Soya itu mungkin bisa ada beda dengan DTKS. Nah, kriteria ini yang mungkin kita sepakati bersama, tapi kalau saya lebih mengarah ke DTKS yang sifatnya sudah fix untuk ini. Kalau Gresik Soya mungkin posisi sekarang ini kan belum secara keseluruhan masuk. Kecamatan. Nah ini kan masih beberapa kecamatan, tapi untuk yang DTKS saya yakin meskipun jelas penduduk miskin akan masuk, yang kena bencana itu juga masuk dan sebagainya. Ya kalau saya ya itu aja yang DTKS itu aja. Jadi nggak repot-repot. Data DTKS juga sudah ada yang dan itu memudahkan untuk yang rumah tidak layak huni untuk bisa segera mengeksekusi untuk usulan. Dewan itu dikasih tenggang waktu 2 hari, 3 hari itu aja sudah marah-marah. Baik kalau menurut saya data DTKS-nya ini silakan dilihat di desa tersebut itu apakah sama dengan usulan. Kalau sudah sama sudah langsung masuk di bagian operator ya, PIC atau operator yang di desa, bukan yang di dewan itu. Oh, full timer. Ya, full timer itu nanti sudah langsung menyinkronkan itu. Kalau itu sudah masuk ya seperti itu. Yang ditengarai oleh Bu Risma dulu waktu jadi Mensos itu banyak daerah-daerah itu nggak diperhatikan ketika misalkan rumah tidak layak huni tidak masuk dulu, sehingga pada saat disinkronkan ada beberapa yang ini mestinya nggak layak untuk dia masuk. Makanya kalau ada ini, kalau saya DKS itu aja. Kalau sama soya ya berarti Garing aja. Masih proses soalnya. kalau ke depan memang soya itu jauh lebih bagus, lebih fix ya, lebih banyak datanya. Ya monggo, kalau berarti soya itu di keterangan untuk yang di bagian atas itu apa sih? Soya itu apa? Kita sama bantuan nanti dicapai. Berarti di kamus usulan kemarin sudah masuk klausul Syaratkan masuk sigap RTLH. Iya. Karena kan di dalam sigap RTLH itu kan menggambarkan tentang data yang rumah rusak sedang sampai berat. Sehingga harapannya ketika di dalam itu kan ada status masuk DDT atau enggak, atau ya istilahnya itu arahnya ke masuk DTKS atau enggak, itu istilahnya kayak mendelineasikan itu masuk data kemiskinan dan rumahnya memang rusak. Iya, di dalam itu sebenarnya ada statusnya dulu Sama. BDT sama non BDT, sehingga mungkin
memang lengkap sekali jika cuman kan itu tadi update-nya kan kita lambat gitu. Update-nya kemarin saya setahun aja baru nambah kecamatan mana bunga sama gitu kan, jadi nggak terupdate dengan cepat gitu. Jadi mungkin kalau Datanya di, agak update ya. iya gitu aja misalnya. Kalau lengkapnya lengkap sekali. Jadi terus informasi dan sikap juga sudah saya kirimkan ke Dewan. Ya harapannya memang kita punya data 7.000 berapa itu nanti kan berkurang gitu. Maksudnya boleh kita prediksi. Terus dari kan katanya sudah menganut datanya dipadankan dengan DTKS. Nah, itu pandeminya tahun berapa? Dulu masih pakai PDT Bu, Ya, dari data TNP karena itu kita di DTKS itu sendiri kita sudah ribuan melakukan penilaian dalam kurun waktu sampai di tahun berapa padahal itu sudah berulang akan sangat signifikan. Iya. Dikhawatirkan itu sebagai Iya. sudah meninggal atau yang kita lakukan penilaian kan. Iya. Jadi Mungkin sebaiknya bisa BNPB dikirimkan ke kami untuk kami cek padan. Karena penilaian ini bukan hanya dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Kementerian Sosial sendiri juga ya sinkronisasi sama Depdagri sama Dirjen Dukcapil juga itu kemarin itu secara signifikan menonaktifkan atau mendalaikan banyak sekali. Oke, berarti skip sigap. Artinya apa ini skip sigap? Iya, dia memang sumbernya mungkin dari situ, tapi kan ini kan verifikasi untuk kan gini. Kalau sigap itu kan ini rumahnya rusak dengan gitu. Tapi kan itu kita padahal bangunnya kan orangnya itu berpenghasilan rendah kan gitu. Jadi mungkin memang di sigap juga sudah ada. Kalau sudah tercantum di DTKS. Namun Nanti sumbernya Dewan ngambil dari sigap itu sudah saya kasihkan. Karena sigap juga saya update-nya kan Bu Ira lagi cuma sak kecamatan namanya bingung. Bu update apa orang? mau memadamkan kami siap cepat kok. Ya, ini saya kirimkan. Itu berarti skip ya. Ya. Nggak tahu nanti itu yang glosarium gimana itu? iya. Glosarium mungkin yang di update. Kalau ini gimana? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau kedudukan glosarium sama perbuk ini kan lebih tinggi dari ini kan. Jadi kalau seumpama memang glosarium kan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain kan. Artinya kalau memang perbuk ini jadi pasti dia persyaratan yang ada di glosarium itu akan muncul dengan sendirinya pada saat ini muncul. Jadi mau Soalnya kemarin itu Pak ngikutin dari kamu susulannya sebelumnya yang 2025 memang maksudnya dimasukkan anggapannya memang ada intervensi untuk penanganan di harusnya Ya kita inovasi, bukan ini. Ya, inovasinya Pak. Pak. Ini Pak, sikapnya di skip ya berarti ini. Makanya sikapnya di sini ya. Sikapnya itu sudah bagus, cuma Ya update. Ya Nah, update-nya lambat. kemarin waktu Mbak Surya itu sudah saya informasikan yang mengupdate di desa. Iya, sudah dikasih Mbak. Desa Iya. nah, itu dimasukkan di desa siap. Oh. Cuma dalam perkembangannya ya nggak tahu sosialisasi ya desa itu ya nggak isi dan sebagainya. Harusnya difasilitasi itu desa itu bisa mengakses sikap RTLH itu untuk masukkan data. Gak perlu teko iki dari apa? Dari CKPKP untuk survei ke satu tempat dan sebagainya. Nah, itu nanti pada saat masuk berapa dalam konteks ininya tinggal verifasi aja. Ya, nah. Verifasinya seperti apa ya? Data-data. Itu anu lho, ono fotone, kondisi dalamnya.
Kalau sekarang ini kayaknya ada yang 350 derajat itu pakai sudah seperti itu. Tapi ya karena gak perlu sing apa sing ngurusi ya gak iki gak masukkan datanya ya stagnan. Jadi data yang ada tetap, padahal dalam perkembangannya itu kan juga ada karena bencana, karena mungkin ini apa rumahnya itu memang karena faktor usia, terus habis itu ada kerusakan dan sebagainya. Terutama yang gempa itu saja iso banyak yang bisa kita update itu masuk ke ini ke data ke sikap LTS. Ini sampai lo pernah Maksudnya yang gempa ini? bukan yang sikap LTS. Saya. Sebenarnya saya juga, maksudnya semua desa sudah punya password sama ini sudah dikasih semuanya, sudah susah sekali gitu. Ya, itu kan ada di desa, tinggal koordinasi sama PMD bahwa desa siap, salah satunya ada kewajiban untuk isi yang ada hubungannya dengan situ air. Diinformasikan Mbak Desi benar, karena itu memang betul sekali. Dan yakin saya itu semua itu masuk di DKS, yakin. Soalnya itu harus benar katain. Bukan versi bukan versi sikap RTL, bukan. Tapi saya lihat di IOP dan itu sudah terkoneksi, masuk semua DKS. Soalnya itu harus rewot segala macam, pasti masuk ke JTKS pasti. Misalnya kayak yang itu, kalau kemarin itu kan 10 tahun terakhir ya, tapi di lapangan itu kadang-kadang sudah pernah dibantu TNI ya, TNI dan 5 tahun kan udah rusak. Nah, kita sebenarnya nggak tega, tapi kalau ada aturan bahwa makanya kalau itu rusak lagi dan sebagainya, itu dari desa kan sudah ada klunya ya, boleh melakukan ini setelah sekian tahun dan sebagainya, permohonan bantuan dan sebagainya, itu menjadi bagian yang diisikan oleh desa ke saya kasih ini belum pernah mungkin bantuan 10 tahun, tapi dalam keadaan tertentu yang menjalankan risiko sosial belum 10 tahun pun saya bisa kasih gitu Pak, karena memang di lapangan bantuan dari TNI cuma ditanya aja jadi bukan rumah, tapi yang kayak dikubur ruang tamu, jadi dikubur di ruang tamu itu, dan biayanya itu sedikit sekali, 2 juta. Iya, nggak sampai aku. Nah, kalau yang sekarang ini usulannya ini kan kemarin 50 sampai 60 juta, wis tuntas. Iya, PB pembangunan baru. Wis iki usulan besok ini 50 sampai 60 juta. Kalau kemarin 30 PK, 50 PK. Enggak, ini untuk yang baru, yang nanti untuk 2026 50 sampai 60. Wis. Tuntas iki Mbak Desi wis wong nek dibantu itu seneng soalnya apa? Aku dhewe bantu Medap. Sebelah omah ya. Atap tok iki lho, gawe atap bajaringan. Ini 25 juta. Bajaringan tok iki lho. Iku atap sing apa jenenge? Asbes iku leles-lelesan wis. Iku 25 juta. Kayak kemarin itu kan rame. Wis ojo diincir-incir, jangan 20 atau 25. Uang itu iki sing kita bantu itu orang miskin, orang yang enggak punya. Ini berarti nggak apa-apa ya, masalah ini kurang dari 10 tahun pun nggak apa-apa. Pak Manto tadi, ini belum kita bantu orang miskin kan, dia apa? Nggak punya swadaya. Punya swadaya. Krusial. Mungkin bisa wis orang yang sudah tua, wis gak salah pelapor. Sehingga ya bantuan itu ya kita harapkan maksimal.
dan itu akan mengurangi atau menghilangkan ekstrim. Perbaikan HTL itu maksudnya yang D itu dari APBD atau dari mana tuh? Yang mana itu? Yang D D. 10 tahun. Anu, biasanya kita semuanya BPSBS ya, dari manapun. Biasanya kalau dari TNI sudah dibantu lah. Kita akhirnya kan coret karena di bisnis kita sudah pernah, tapi kurang betul, tapi elek main Ya, gitu. Oke, ini kita akan juga. Yang apabila ini taruh dijadiin ayat 2 itu bukan persyaratan. Jadi itu klausul khusus. Jadi ayat 2 ya. Terus yang itu nanti 10 tahun itu di dadekno pengecualian di ayat 2 itu. Wis nanti diatur kata-katanya. Terus ini Pak, yang karena saya ada 2, proses bisnis saya kan ada 2. Kalau PB mampu, dia jadi mana Pak? Ya. Pasal itu lompat aja. Yang dengan panas. Oh itu kan mantap. Iya. Ini 19. Pasal 19. Gak apa-apa lo kalau Pak. Maksudnya yang biasanya kan sudah biasa. Kalau ini ada yang tidak biasa ini loh. Yang saya ini perlu didiskusikan gitu. Oh, yang 8 Iya. Pasal 19 banyak. mau lanjut aja Pak. Yang nah ini kan gini. Ini konstruksinya tuh gini, kalau dibangun sendiri tanpa PPD itu 85% bantuan itu material, 15% tukang. Tetapi kalau dilaksanakan jika dibantu oleh PPD itu 14% itu tukangnya, 1% itu PPD-nya, 2% PPD-nya, 84 gitu Pak. Itu gimana? Jadi kalau yang kan kalau menurut saya tuh, Ya. saya itu tukang itu sama, kemudian biaya operasional itu mengurangi biaya konstruksi fisiknya. itu Bukan material. tukangnya yang dikurangi, tapi materialnya yang dikurangi. Jadi material 83. Jadi, ya, kan ini ada 2 hal ya. Pada saat dikerjakan sendiri tukang sama material. Pada saat pakai panitia, Oh iya. panitia ini kan ono operasional sih. Iya. Operasionalnya itu ngambil dari biaya konstruksi fisik, dari materialnya yang dikurangi. Jangan dari tukangnya. Kalau dari tukang itu dikurangi sopo itu tidak. Nah, kalau material yang dikurangi, yang kita kurangkan adalah non struktural. Struktural harus utuh. Di dinding, bukan dinding tiang, kolom, balok, sama pondasi. Udah itu. Kalau di luar itu misalkan ini ada dinding apakah memanfaatkan material lama atau material baru, yaitu baru tambahan. Tapi
konsepnya di sini biaya tukang aja dikurangi. Dan saya ini dikurangi, tukang itu misalkan ada orang yang menerima bantuan dan dia tidak punya apa-apa, gue gak duit belas, terus habis itu tukangnya dikurangi, otomatis penyelesaian pekerjaan itu seperti apa kan mekanisme. Untuk operasional dari panitia ya tetap ada ATK, ada laporan, ada perjalanan dinas ke sini untuk ngurus SPC dan sebagainya. Nah, itu kan hal yang tersendiri. Tapi di sisi yang lain yang terkait dengan material itu bisa dikurangkan swadayanya. Silakan material yang ada itu sebagai support untuk wis gawe material iki ae iki iso tak gawe maneh. Sekat enggak ada, wis lemari iki tak gawe sekat. Oke, ada masalah. Tapi secara struktur bagian luar itu bisa terselesaikan. Itu bisa ditaruh penjelasan. Maksudnya penjelasan Pak Sekda itu untuk pasal itu nanti saya ubah, namanya tetap 83, 15 sama 2%. Itu yang 83 itu bisa dikasih penjelasan di pasal. Maksudnya pasal penjelasan atau gimana? Maksudnya bahwa material itu harus cukup untuk konstruksi yang utama itu kan, untuk menjadi layak itu tadi. Ya konstruksi utamanya kan fondasi, balok, kolom, atap. Kayak dinding barang itu loh, iso gawe material sisa itu enggak ada masalah, bisa dimanfaatkan. Tapi kalau 50 juta 2% banyak Pak, 1 juta. Nyawanya operasionalnya nggak banyak kan? Kira-kira Pak Pram. Iya. Nah, panitia cek kurang aja. Enggak, saya kalau sebelum ini tadi pencerahan Pak Sekda, sebenarnya saya kasih catatan sih. Kalau memang 2% itu fix, 2% itu fix, yang lain jangan fix. Sebenarnya bayangan saya malah, iya. Contoh di ayat 2 gitu kan. Ayat 2, jumlah belanja material sebagaimana dimaksud pada ayat 1A sebesar paling sedikit sebesar 85% dari jumlah bantuan sosial. Itu. Nah, untuk yang ayat 3-nya upah tukang itu berarti paling banyak sebesar. Itu skemanya dibikin seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu angka itu 15% itu cukup fair gitu loh. Saya nggak ngerti. Atau mau dinaikin lagi juga nggak apa-apa. Kalau memang mau dinaikin lagi, monggo, perhitungannya monggo. Nah, untuk yang kalau itu sama PPD, berarti di ayat 6 itu jumlah material paling sedikit sebesar 84%, jumlah upah tukang paling banyak 4%, baru yang ngomong untuk yang PPD sebesar 5%, itu fix seperti itu. Soalnya saya bayarnya apakah dengan bisa memberikan angka persis seperti itu. Dikasih maksimal sih. Oh iya, fleksibel. Maksudnya tukune kan kadang ngomong seperti itu. Tapi apakah angka 1585, 1484 itu cukup fair? Apa cukup mau tahu baru? Itu kan? Kan saya jalur tukang kue waktu itu ya, sombong. Jadi saya nggak. Oh iya, ya itu kalimatnya biar karena harga momennya paku ono kan gitu ya, jadi nggak bisa persis 85 Iya, kan nggak gitu. mungkin persis. Nggak mungkin persis, di dua itu nggak mungkin persis. Nah kalau cuma 85% itu belanja material itu harus mencukupi struktur, ya, maksudnya bangunan utama ya. Iya. Itu sudah ada sebenarnya di atas kayaknya ada. Iya ada. Ada klausul itu ada. Yang di mana? Saya baca. Iya ada. Bangunan itu alas, dinding, kriteria
Ini struktur atap, dinding, lantai, pasal 15. Ini yang 84% itu, 84% itu apakah memang ini harus full 1 sampai 6? Iya ini, iya karena rumah layak ini ininya mana? Maksudnya balon nggak lepoan tapi segini. Ada struktur karena biar kuat gitu. Atap harus ada. Jadi dibrosurkan, budget biasa. Nggak usah ya. Dibrosurkan aja langsung bahwa 85% itu harus mencukupi Pasal untuk 9A. pasal 15A. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Atau 9 15 A. Lima belas A-nya 85% itu harus A sampai 1 sampai 6 itu Sudah Oh ya, iya tuh. Ketika masuk kasus klausul sanitasi aman. Jadi tapi sanitasi aman. sanitasi. Pembuatan sanitasi aman. Jika ini Mandi cuci kardus. jika Zaman dulu. Ya kan keton ya zaman dulu. yang 85% itu berarti harus ini harus apa terpenuhi gitu kan. fondasi kau tak Struktur. bukan. Ditulis saja. Yang kolom ini. Ya. Oh, tulis saja berarti tambahin. Kalau itu tapi Fondasi. kalau fondasi itu ya ini Nomor 1 aja. satu itu perbaikan kolom perbaikan Fondasi. fondasi itu ya, perbaikan fondasi. Pak Desi tambah apa? Ya bener lagi. Rasul yo si kabarnya ayo si Berarti kalau sudah kan apa? ya 1 sampai 6 itu. Tambahan yang dari Pak Menteri itu sanitasi aman. Jadi kita memperbaiki rumah itu juga memperbaiki sanitasi. Sanitasinya kita pastikan sanitasi. Ini ada pertanyaan anak nih, kalau perbaikan kualitas itu kan tergantung ya Pak, kalau strukturnya sudah bagus kan gitu ya. Jadi kan pasal Bisa memanfaatkan bangunan yang kalau yang ini kan baru, ini kan muncul kan ini bangunan perbaikan jaga rumah berdiri A, nggak mau kok di A 1, 2, 3 itu nggak harus. Bahwa bikin bayar berdiri tiga bangunan itu disewa oleh orang per orang atau ini mungkin yang mustahil disewa korporasi mungkin 1 tahun itu disewa dimanfaatkan. ini loh, Kemarin ini
Kalau bagian rumah Aset kan sudah pernah appraisal. kondisi itu Seluruh. sudah Tadi kenapa namanya kalau di Jogja bisa Berencana menyewa seluruh. yang di sisi sebelah selatan 3 lantai itu Lantai 3-nya aja atau seluruh? lantai 2 lantai 3. Ini kata di depan itu tempat pertemuan. Ada parit retribusinya, sewa ruangnya. Kalau memang disewain semuanya, dijadikan penataan DP secara keseluruhan. Itu kemudian yang aset itu pernah appraisal. Katanya sih gitu. Cuman hasilnya berapa? Di tahapan pasal 9 kan masih ada, survei ada ya Mas? jadi survei itu awal Pak. Awal kelayakan itu belum SK itu kan itu survei. Kalau kan ada kata kali. Nah, terus nanti ada. Itu dia. Ya. PKS. Tetap Pak, karena apa di lapangan itu kadang mungkin deh. Ada perubahan-perubahan apa? Surveinya cuma sekali ya? Ya kalau survei yang berbeda sekali. Tapi Mungkin secara prosedur. oh ya, prosedurnya sekali. Sekali ya. Nggak ada survei 1 survei 2 ya? Enggak. Kalau kemarin survei 1 survei 2. Survei setelah Enggak kan pembangunan. tadinya itu kan gini. Kelayakan itu dari data jangan kayak poker ya, jadi nggak percaya. Kayaknya pirang minggu jadi ini data. Survei apa kelayakan administrasi. Habis itu Betul baru dokumen gitu ya. iya baru kita ke lapangan sebagai level itu detail yang kita Yang rusak ini. yang terus Fotoi. layak atau tidak dibalik kadang-kadang kita Jadi ini ya, bedanya ini tak ceritanya. Kalau kita bicara perumahan, tipenya jelas, tipe 30, tipe 36, tipe panciman dan sebagainya. Dan rumahnya jelas. Tapi yang namanya iki apa jenis rumah tidak layak huni itu luasannya itu bisa macam-macam. Kadang itu lebar itu ya cuma 3 meter belakang dan dihuni sekian puluh orang itu ada yang seperti itu. itu di perkotaan Pak. Iya, seperti itu. Nah ini yang jadi kendala pada saat dilihat dari luasan, dilihat dari kalau kita ya kemarin terus pokoknya sing janjinya itu 36 meter persegi. Jadi itu mungkin bisa menjadi dasar terkait dengan rupiahnya ya. Tapi terkait dengan kelayakan itu kadang-kadang yang di bagian belakang itu kadang-kadang layak, tapi yang di bagian lainnya itu gak layak karena ya memang sudah mendekati ambruk. Itu yang kadang-kadang itu dikelayakan itu penting untuk bisa dilakukan di lapangan. Sehingga penanganannya kalau ada 300 rumah ya ada 300 gambar, ada 300 penanganan yang berbeda-beda. Satu rumah dengan rumah yang lain. Ini sing rodok dulu itu rumah itu harus ada perencanaannya. Kemudian pelaksanaan terkait dengan penanganannya itu yang mana itu kasuistik masing-masing rumah dengan rumah yang lain. Sehingga survei kelayakan itu penting itu. Tapi itu kan versi dari kita yang itu. Tapi versi dari makanya nih kalau ini diserahkan ke penerima bantuan, nah iki loh sing kuatire itu bisa gak nangani itu tapi nangani yang lain. Karena masing-masing rumah itu kriterianya lain-lain, permasalahannya itu lain-lain. Oke, dan gampang nih di pasal 9 juga. Oke, ini kan tahapan, Ya. ya kan? Tahapan. Kalau saya baca di sini, ya,
pengajuan verifikasi survei kelayakan SK Bupati daerah pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan laporan pertanggungjawaban. Nah, lu bodoh nang WBD kapan? Ke APBD maksudnya ke APBD Proses di APBD N-1 kapan? ini N-1 N-1 Di sini di tahapan ini. ini sudah tahun berjalan. ini tahun berjalan. Hah? Ini sudah tahun berjalan. Sudah tahun berjalan, artinya barang itu sudah masuk ke DPA. DPA. Kalau yang AB itu belum. Yang AB belum DPA. Tapi kalau yang iya, mulai C. Mulai C. Tahun berjalan itu mulai kapan? C. Yakin? C tahun berjalan. Berarti sebelum masuk ke DPA, sebelum masuk RKA DPA, tidak pernah ada survei kelayakan. Administrasi. Hanya administrasi. Apakah itu dimungkinkan? Kalau kemarin itu kan kita TFL kan masih ada. Ya kadang-kadang suka disuruh lihat juga, tapi kan ini udah data ada. Cuman itu tidak termasuk prosedur. Iya, makanya saya kan lihat kenapa saya membahas itu lebih jelas. Ini kan tahapan pengajuan persyaratan verifikasi administrasi sumber kelayakan. Posisi tahun berjalan itu dimulai di C. Ya. Ya, C. Artinya sebenarnya di sini pada saat memasukkan ke RKA DPA, bahkan ke RKPD, Ya. bahkan ke RKPD itu hanya AB. verifikasi administrasi. Ya. Verifikasi administrasi itu isinya apa? Mengajukan proposal sama penyesuaian nilai bantuan, Pak. Makanya gini Pak Pram, kadang-kadang di DPA saya itu 400 orang, tapi JSK cuma 300 apa gitu, 300 berapa gitu. Karena saya ya itu tidak layak, itu tadi kelayakan, survei kelayakannya. Kadang-kadang double BSPS gitu. Jadi DPA itu kadang tidak terserap semua karena saya itu. Kalau saya kan lebih baik kan gini aja, data itu masuk di DTKS always. Mari, udah langsung segera survei untuk Kadang kita survei, oh my gebioke uger-ugeran, man, yo kata layak no, yo suke ini, DTKS. baru langsung Bisa tuh biopter ya mulai Pak. Tuku iso-iso biopter. beda di proses kayak gini, bu, maksud saya apa? Warisan apa wong tuku? Saya layak, gebioke, Atau orang miskin baru habis di PHK. Itu online Pak. Nah, iya kan artinya kan dia ini Pak. Online itu loh nanti. Masih layak undi, Pak. Online itu Masih loh. layak Yang miskin. utamanya dari Utamanya dari Online alat kejual itu api-api ada loh. Tapi dindingnya pun kayu kan. sanitasinya nggak ada. Ventilasinya Jadi kadang DPA itu tidak terserap karena survei. Jadi survei itu di tahun berjalan. Itu ya 2026. Minggu pertama bulan Maret harus sudah plus. Ada 2026. bulan Maret minggu ketiga itu harus sudah fix. Oh, yang untuk 2026 Maret ini sudah harus fix. Ya minggu ketiga, Minggu ketiga. 1 minggu sebelum serban kabupaten harus setelah telaga Itu tadi itu masih administrasi, masih sampai B itu. apa pokoknya dulu Ya. masih administrasi Sajikan. kan IKA gandeng karo Ya. DTKS masuk oke wis yang penting DTKS itu masuk nah gak masuk DTKS tolakan liyane ae Gimana Pak? Ini sudah konsultasi. nolak. Loh, kamu gak berani nolak Ya saya juga nolak Pak kalau tidak selesai. nggak usah sama di belakang meja itu aja kalau tidak DTKS
ditolak apa konsepnya di sini masuk perbuknya lalu sono iki yang bersimpu bener loh karena nggak solo-solo Ya. pastikan bahwa pada saat survei kalau itu di TKS itu mesti layak ya Mbak Desi kan loh kita kan harus pengalaman loh Iya. Sebenarnya aku kan pernah ada kejadian rumahnya bagus gitu terus tapi masuk di PKS gitu. Saya belum pernah ngecek di TKS. Cuma ngecek. Iya, belum. Saya kan belum mensinkronkan dengan DTKS, cuma di lapangan saat administrasi layak. apa makanya kayak gitu yuk apa Mbak Desi tapi kan kita itu sudah mengurangi dewan-dewan yang memanfaatkan itu untuk kepentingan ya, warganya atau apa yang jelas saja itu yang banyak kan bisnisnya pokoknya merebut DTKS semua apa Mbak ini Pak buktinya loh itu saat apa nanti gesek soya kan tapi ini kan kita itu dari tempat sasaran sendiri fokus ya Sektor barangkali ini ya mungkin ini bisa diklasifikasi lagi gitu ya. Proses penganggaran apa perlu dimasukkan di sini gitu, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan gitu. Supaya pilahnya itu bisa jelas. Jadi ranah perencanaan, penganggaran, terus kemudian pelaksanaan, terus kemudian monitoring atau evaluasi gitu. Terus kemudian saya berharap tetap harus ada verifikasi teknis. Kalaupun tidak datang ke lapangan, tapi dinas punya data misalnya sikap RTLH itu bisa dijadikan acuan gitu. Jadi masuk ini pertama sikap RTLH, terus kemudian masuk DTKS atau kategori miskin. Itu baru kemudian dinyatakan layak. Itu kalau ini sih kalau saran saya gitu. Daripada nggak ngapa-ngapain terus kemudian dinyatakan layak dimasukkan di dalam RKPD. dalam perkembangannya ternyata sama menolak kok Pak koyok ini kok tidak gegeran lah sama juga Iya. tapi kalau mulai dari awal kita sudah ada rambu-rambunya iki loh jauh lebih enak kita gitu ya caranya Pak Bujang bisa diterima Saya Doa. terima. Ya, jadi gini loh. Kenapa saya ini sebenarnya kan kita berpikirnya harus ke pasal 90 Ah, urut-urut. urutannya. Biar kita tahu, kita bisa bayangin urutannya seperti apa. Pasal bab 4 penganggaran. Bab 4 penganggaran. Ya harusnya ditaruh di sini. Ya, tidak harusnya ditaruh di sini. Dia itu masuk ke C. C-nya diturunin lagi ke Pasal 6. bab 4 penganggaran itu tidak semuanya harus muncul, ya, tidak semuanya harus muncul. Nah, penganggaran ini nanti dimasukkan ke tahapan salah satu tahapan yang di pasal 9. Tenang nih, gak usah khawatir, coretanku lengkap bisa. Aku tinggal apa nyekel barangku selesai. Kau sih bawa ketik-ketik barang ini. Ada coba. Aku nggak tahu jadi bisa. Ini loh maksudnya. Jadi bab 4 itu masuk jadi bagian di tahapan. Nanti dimasukkan di salah satu tahapan yang di pasal 9. Turun lagi ke 9. 9. Oke. Berarti dia masuk di C. Penganggaran itu proses penganggaran. Ya, proses penganggaran ini ya. Itu masuk di C, tahapan ini. Gitu. Nah, saya sebenarnya nggak setuju kalau seumpama di sebelum proses penganggaran itu tidak ada apapun, hanya survei hanya verifikasi administrasi. Saya tidak setuju. Hanya verifikasi administrasi. Yang verifikasi administrasinya sampai itu hanya di pasal 11 ini. 11. Ini ya verifikasi administrasi. Memeriksa kelengkapan sing
Sing meriksa kepala dinas bisa. Sing penting persyaratan lengkap. Iya, sing penting persyaratan lengkap. Nek kalau tak dibalikan, itu malah tahu. Karena persyaratan sudah ada ya. Ya kan? Maksudnya Persyaratan administrasi hanya itu gitu loh. Persyaratan administrasi seperti itu, padahal logikanya hibah bansos, verifikasi itu semuanya di depan. Di belakang itu malah tidak ada apa-apa. Logikanya hibah bansos sebenarnya seperti itu. Kalau memang mau ada verifikasi kedua, survei kedua, itu hanya memastikan aja bahwa hari ini dia memang rumahnya belum dibangun. Kalau di tahun berjalan, hanya memastikan bahwa dia itu rumahnya belum dibangun. Jadi kan masih sesuai dengan pada saat kita verifikasi awal. Kalau saya seperti itu. Enggak nutup waktunya. Nah iya makanya itu. Jangan. Benar. Setelah itu di pasal 11, di pasal 12 nih, 12 nih. Survei kelayakan seleksi administratif lagi. Apa mana? Oh iya. Ya. Yang ke-8. Saya setuju dengan masukannya Pak Mundur tadi. Artinya sebenarnya kalau memang kita mau fixkan di depan yang survei kelayakan fisik itu tidak mungkin dilakukan atau sulit untuk dilakukan. Ini juga kita tidak ada lagi RTR. Singkat RTR. Kata ini, saya di lapangan ya Pak. Memang di lapangan Bukan di kertas ya. Jadi itu kan kertas. Oh suwe ya gak telaten. Gak telaten. Ini istiqbal. Lah kene waktu kelayakan ya wis mekrong-mekrong ya wis gak layak itu. Ya di ujung pahlawan ini Mbak. Akhirnya saya drop dari SK karena ini gak telaten mengenai suwe. Pada saat mengajukan batas RTL ini, nah, Mbak Frida Simpan, dia minta 1 kali survei kelayakan atau 2 kali persyaratan. Survei 1 survei 2 kali. Survei 1 itu ke ini Pak kesesuaian proposal. Terus yang kedua itu survei kelayakannya yang di lapangan. Administrasi sama. Ya. Di survei 1 itu cuma administrasi aja. Iya. Karena kan waktu RKPD turun dari Bapak itu kita survei kita seleksi ini ada gitu. Administrasi aja. Iya. Sesuai namanya. Dan memang itu memang tidak mungkin bisa dilakukan di proses pengadilan. Ya 2 minggu Hanya cuma dikasih waktu 2 minggu biasanya. Itu kadang-kadang kurang. Hanya sampai dengan disahkan. Boten Pak. Kayaknya harus masuk ke dalam nanti. Di RKPD itu sudah dinyatakan ya. RKPD itu Juni. RKPD-nya Juni. Kayak tahun kemarin kita dikasih waktu cuma sampai dikasih Maret, akhir Maret sudah selesai. Oh, 2 minggu. kan tetap masih ada proses berlanjut sampai RKPD ditapkan. Jadi ya memang di awal itu hanya administratif gitu ya, karena sebagai bahan untuk menyusun rancangan. Tapi kan proses berikutnya RKPD itu April Mei masih berproses. Jadi sebenarnya itu masih memungkinkan ketika survei secara detail, kemudian nanti di akhir Mei itu Berarti di lapangan anak-anak sudah mengajarkan yang tahu dan bisa Jalan Pak. nggak bisa Kita batasannya di situ. ya harus dibentuk tim, ada tim yang tambahan ya. mengajukan lagi. Jadi mengajukan lagi kalau misalnya bangun satu rumah itu butuh
misalnya satu orang bisa menangani misalnya beberapa rumah Sudah gitu. kelebihan, Pak. Kadang-kadang ngasihan 40, satu orang 40 rumah Untuk rumah itu biasanya teman-teman jangan. Kasihan kalau nggak mudik. Ya pasti ditolak, artinya kapasitas dinas nggak memadai untuk melaksanakan lebih dari sekian gitu. Jadi dinas menghitung kemampuan SDM dan juga sumber daya yang lain, mampunya misalnya 1 tahun 500 misalnya, ya sudah dikunci di angka 500. Nah, kalau kemudian nanti misalnya ada pengajuan nambah lagi, ya negonya bisa tapi ditambah orang, ditambah anggaran. Amin sih kita nggak pernah kenyang. Saya ikut loh. Kita ada itu. Tapi sebelum ini ya, sebelum melangkah jam barangkali ada skema yang ini ya, selain lewat darurat begitu ya, kayak yang di belanja program gitu ya, yang kemudian itu bisa kayak kita punya sekian rumah begitu yang nanti usulannya itu bisa berjalan gitu ya. Kira-kira itu pakai mekanisme, kalau bukan di bansos ya, kalau di kayak program gitu yang hibah harusnya bisa dipola dengan itu kan gitu ya. Yang ini karena ini kan menyangkut programnya daerah gitu ya, bukan urusan lain gitu ya. Karena sebenarnya bisa mungkin kan gitu. Bisa aja. Tapi kan dia kalau program kan bisa akhirnya tidak mengurangi jatah. Oh iya, tidak mengurangi jatah sana. Cuman kan akhirnya teman-teman bisa lebih fleksibel. Nggak harus tadi kan ada yang 1 tahun nunggu gitu ya. Yang di tahun berjalan itu ada mekanisme juga. Ya ini kan RTLH yang bukan program. Ini RTLH yang bukan program. Bansos ya. Bansos sudah terencana. Kecuali kalau memang ada anggaran lain yang di-split untuk yang memang ini program itu nggak masalah, bisa dimasukkan ke bansos. Iya, tapi nggak ada. Saya juga repot kalau malah itu mencing bangun dinas malah repot. Kayak aku nunggu lagi terus. Ya ide, Saya malah repot kayak aku nunggu. bikin URL. ini yang bukan program. Kalaupun nanti kan sebenarnya pokok-pokok pikiran kan bisa dimasukkan program juga, nggak harus selalu pintu ini. Ya itu tadi artinya tidak mengurangi. Nggak mau BPKD. Duit nggak mau. Tidak ada lagi. Kalau mau sih ya. Jadi kalau memang sigap itu jadi patokan, masih bisa menjadi patokan. Artinya nanti verifikasi itu tetap ada sigap itu lebih meyakinkan. Verifikasi itu lah. Iya. Jadi memastikan bahwa memang dia itu benar-benar layak, bukan tidak hanya karena Lengkap. dokumen gitu loh. Tidak cuma karena dokumen. Kalau tadi sudah di TKS tuh. Kan Sebelumnya miskin. PKS dan Sikap Kan miskin aja. Miskin, oh MBS. Kelayakannya nih. Dia bisa. Berarti pelaksanaannya saat sebelum penganggaran ya, pelaksanaan pengecekan administrasi Iya, sama project iya. di PKS. Kan lebih, menurut saya itu lebih bagus kalau memang ada data yang Kalau belum masih sigap masukkan itu. semuanya banyak. Iya, kamu kalau ini. Jadi sebelum diusulkan Iya, ke Bapeda Bu, itu sebelum Masuk- suruh Harus masukkan DTKS, dimasukkan ke DTKS, satu DTKS. satu DTKS, sama Dua, sigap. sigapnya juga Sigapnya harus harus masuk. diupdate dan gak kehilangan jejak apa sigap MPLA emang memungkinkan nggak? Itu angel nggak ini?
yang nggak prakteknya desa itu Pak, karena kolomnya tuh banyak. Ini kita ini, jadi nama nik, nama. Yo, disederhanakan bahwa aplikasi banyak ini desa yang ikutan untung nih. sebenarnya Pak sama sikap itu kan kita sudah berusaha menyarankan Posisi yang tapi usulan-usulan yang langsung bisa dari desa itu tidak diakomodir Pak. Nggak ada pintunya dari provinsi jadi ya mbak pegang terus tapi Pak tuh di situ. Tahu sih. Gitu. Kita juga nggak bisa ya ambilnya pun itu yang banyak masuk itu banyak di luar dari data tiga yang dari bongkir itu Pak. Nah, luwih gampang. Luwih Tapi memang jujur yang dari poker itu apakah datanya memang lebih realistis dibanding yang masuk sikap? Banyak juga ya ada yang sudah maksudnya layak bantu ini ada kan banyak tapi ada yang sudah bagus dan kita ya kok mau akhirnya ya bantu-bantuan beberapa kali lah sama akhirnya bukan yang dipanggil. Tapi sebenarnya kalau dinas misalnya membuat prosedur tetap harus lewat sigap dulu. Jadi yang dipilih adalah yang masuk sigap. Jadi caranya supaya dapat ya orangnya atau desanya suruh memasukkan di sigap. Termasuk yang kayak DDKS gitu. Jadi harus data DDKS. Jadi nggak bisa sembarang orang ya memang bisa jadi orang itu miskin. Tapi harus dimasukkan dulu di dalam gitu. Jadi kayak gitu modelnya. Iya. Jadi harus masuk dulu di sigap, harus masuk dulu di DDKS. sudah mengajukan. Iya, sebelum. Data sigap dari saya sudah kan tahun 2002 DPR sudah kasih. Kemarin sudah saya kasih lagi 3 Februari. Linknya, username, password, terus data sudah saya kasih. Ya semoga dipakai. Kayak gitu, nggak owner nggak. Semoga Efisiensi Pak dipakai itu. sama DPR ini. Persis kejadiannya jadi aku. Persis. Aku ngelino kan jadi ya seperti apa di website mereka itu. Nggak nanya apa, dia cuma ada nomornya ada. Kamu betul. Akhirnya garap-garap di ini. Alami. Jadi ya tadi itu memang ada pengungkit. Akhirnya pada saat sudah KTL itu dimasukkan di klausul itu ada pengungkit, ada sikap KTL juga diupdate. Dan itu sebenarnya kebijakan kebijakan daerah untuk sanganin KTL. Harus punya kebijakan pemisahan data itu apa aja. Klausul itu dimasukkan. Yang desa itu mungkin ada khusus ya tambahan honorario pengisian itu dengan kategori seperti ini. Misalkan 1 juta ya, satu orang per desa berarti 330 juta kita. Tapi mereka harus isi secara keseluruhan. Saya itu sebetulnya ide desa cantik itu. Desa cantik itu ada banyak manfaatnya. Nanti bisa digabung sama desa siap. Kemudian OPD yang butuh verifikasi teknis itu nanti bisa tinggal masukkan datanya. Jadi bukan OPD yang ngasih honor. Kalau OPD ngasih honor, ini yang terjadi contoh ya, kayak Dinsos, terus KPPPA, jadi gas itu khususan kabeh itu. Karena kalau juri ya kata-kata. Sama seperti Mas Pram tadi itu tadi juri. Kalau juri ya wis Waalaikumsalam. Jadi saya itu ada data perdes itu ada Pak. Saya masukin sendiri Pak. Tak rolling dewi tak leborno webnya desa itu tak ambilin. Tak rolling begitu tak rolling di situ ada langsung tak rolling semua ambil itu tak bersihin tak bikin data-datanya tak upload ke
Ya gitu loh, pas begitu pertama kali tak muncul ide itu, Pak sampean datanya sampean benerin ya, sampai dengan metadatanya lengkap. Tunjuk tangan pertama itu pada saat saya sosialisasi, ada honornya apa enggak? Kan mumet aku, ya wes mulia ya gak mau tak garap video ini. Aku nih nge-hack website ini mah gampang ya kan. Di Surabaya itu pakai iki, kader Surabaya hebat itu. Waduh, saya bilang bahasa miliar. Baik itu. Tapi itu tuntasnya. Saya itu. Surabaya hebat Ya, itu. hijau karo apa? Itu besar ekskavasi apa? Jalan program. Bersih hebat kalau gua aja ya. Surabaya itu nggak ada kumpulan, jadi RTL ini juga bukan COVID. Ya, Ambil sertifikat. COVID. Jadi dibangun. Masih sampai 100 ya. lebih Pak. Lebih 1000 Pak, 1400 per tahun. Anggarannya lebih 150 M. 150 M untuk Bungario kader Surabaya hebat itu lumayan. Rumahnya itu 1500-an, sudah kurang setahun. Tapi satu orang itu mengalor 40 kakak begitu. Sampai di bingung enggak no. Yang mau pindah ke Surabaya kan dibatasi sekarang, lebih selektif. Oke, sudah berarti. Diverifikasi administrasi. Iya, Saya kira sampean itu datai, so Pakai. posisi sampai sekarang bisa dipertanggungjawabkan atau seperti apa? Ya bisa. Itu kan sekian tahun yang lalu, zamannya Mbak Desi, isi data lalu pasti terkait. Ya makanya ada Pak di Kiro Mbak lapangan Desi sama tadi. pindah itu 2017 2018 2018, jadi berapa tahun bisa itu? Kira-kira DTKS. Maksud saya mungkin biar update ya itu disyaratkan. Jadi sebelum dia dinyatakan bisa masuk ke APBD, disyaratkan dia masukkan dulu ke SIGA. Di kamus usulan itu kan sebenarnya dipersyaratkan untuk mencantumkan foto kondisi 0%. Nah itu nanti ketika melakukan verifikasi awal di tahun EIN 1 bisa disandingkan dengan data foto yang tercantum di sikap sama foto yang terbaru, sehingga itu sebagai salah satu bentuk pemutakhiran data kondisi Di sini juga ada 0%. persyaratan di sini. Iya, makanya itu kan istilahnya secara nggak langsung nanti kan dari usulan desa itu sudah ngupdate sendiri gitu. RTL, sikap RTL. Jadi kan sikap RTL itu kan misalkan namanya sudah masuk si A, tapi kan rumahnya fotonya tuh udah tahun 2018 misalnya. Ketika dia mengusulkan di tahun 2026, nanti dia akan memunculkan foto kondisi 0% terbaru. Nah itu nanti tinggal disandingkan apakah kondisinya sama atau lebih parah atau lebih bagus. Nah itu sebagai bentuk salah satu Ternyata rumah lain. pemikiran. Ternyata rumah lain. Nah itu harusnya enggak, karena di situ ada Pernah kontrakan di foto Pak. bentuk pertanggungjawaban Kontrakan desa. orang lain di foto. Jadi pengajarannya di Bisa situ. jadi dia namanya sudah ada di situ, terus didol ya pindah. Enggak Pak, dia itu kontrak itu sudah 20 tahun di situ. Rumah kontrakan itu difoto, begitu kita verifikasi ternyata bukan rumahnya pribadi. Memang rumahnya juga sudah ambrol-ambrol gitu sih. Kenapa? Mau ya tadi mau. Boleh lah. Kamu yang punya kontrakan kaya raya Pak. Tapi kemarin waktu kita DSS Bu ya, yang di Banyuwangi itu diperkenankan Pak. Misalnya ada lahan
disewakan itu boleh diberikan bantuan, tapi ada sewa di awal itu sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi ibarat itu bangunan itu susutnya sudah habis 10 tahun. Jadi, atau lahannya dipinjamkan, tapi itu dengan persetujuan yang punya lahan. Seperti itu. Gitu. Tapi saya lebih prefer ke ini sih yang DTKS itu sendiri. Mbak kita dalam nanti rencananya ke depannya dilaksanakan seperti itu ya, misalkan yang sewa. Kalau di situ tadi harus sendiri. Iya, nanti tapi tak cari aturan yang kemarin kan dari ini ya. Nanti saya baca dulu aturan ini. Penguasaan tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas sudah bisa, atau bukti penguasaan atau izin tinggal minimal 10 tahun 10 tahun ke depan dan tidak dalam sengketa. Artinya kan ini dimungkinkan bukan tempat ini, bukan bayi ini. Aku kontrak 10 tahun tak bayarnya ngarep. Benermu enggak? Sing ada judul itu Pak. Tanah sewa biasanya. Sing ada ini lho. Tanah iki milik Mbak. Terus duwe anake wis gak ono, mbake wis gak ono, kali putu. Putune iki sing dalam proses iki coba iki dan sebagainya, kadang-kadang akhirnya atas namanya itu bukan atas nama yang sering itu seperti itu. Bukti Penguasaan. Kalau 10 tahun atau 20 tahun mungkin mulai ziarah gitu itu ya di situ. Tapi dia atas namanya bukan atas nama dia. Itu sering di perkotaan yang sering jadi ya di perkotaan. Siap benar ya? Ini rumahnya agak besar. Anaknya dua. Aku sampai duduk ya Pak. Ya itu tulisannya di BSPS. Sama malam dibagi 3. Nanti sampai lapangan. Wih, keringetan. Tiba itu dibagi 5. Yang keramat tinggal itu Masa aku dibagi 2 satu rumah pembiayaan ternyata dibagi BSPS 3. sampai alam keringetan. Nah itu yang aslinya dibantu BSPS ya kita itu Menaikkan ya. Iya, betul Pak. apa sih kok udah bukan baik kan anak kakaknya rajin. Oke, kembali ke yang ini tadi. Kalau memang diperkenankan nggak apa berarti ya. Kalau memang sewa atau pinjam, kalau Ya, memang minimal nggak ada 10 tahun. ya ke depan ya di 10 Iya, tahun ke depan. kemudian ke depan. Ya apa Karena- form pernyataan gitu aja. Apa namanya? Umurnya bantuan itu minimal 10 tahun. Iya. Karena memang ya kadang kan orang juga tidak punya tanah gitu loh, sudah akan menjadi susah lagi gitu ya. Syaratnya bagaimana dapat punya tanah, Yang punya tanah nggak Jadi bisa saya bangun. kira tinggal kalau nanti redaksinya di apikan nggak seperti yang penting itu memungkinkan gitu ya. itu yang kita belajar aku juga. Ya nggak apa-apa. Jadi ya, sudah jadi Iya. jadi dimasukkan. DTKS kami. Iya. Iya di DS kan tak lewat tuh. Yang di atas tadi. Tapi waktu verifikasi administrasi Sudah termasuk sigap dan administrasinya. Ayo, dimasukkan. Sigap dan DTKS yang untuk administrasi. Dari nah, saya hasilnya dipasangin. Mau nang pasal itu kan mau nang pasal dhuwur, sing sigar itu dimasukkan di pasal bawah. DTKS itu ini sama persis dengan soya ya? Atau Tidak. Tidak Pak, sudah di situ sudah tadi sudah dijelaskan. Pakai DTKS. Soalnya atau ya atau Member saya belum tentu member DTKS. ya. Karena memang ada prosedur ininya soalnya DTKS-nya itu. Kalau soya lebih memungkinkan karena internal. semua beda member. Kalau DTKS siapa kalau sigap itu privat Pak. Sudah perlu member privat. Kalau tulis. Oke.
sebenarnya saya banyak koreksi di Iya. koreksi satu struktur, kedua konsistensi dari ngomong monitoring, nanti ngomong pengawasan, monitoring mana ya, pengawasan mana ya. Itu Ya nanti kita kok banget nek nyusun iku ora ahli. Ya lupa. maksud saya Tertuang semua cuman sistematikanya yang iya, tapi secara kebijakan kami rasa sudah cukup kebijakan. Tidak bisa. Alurnya gitu. Secara kebijakan, Iya. kebijakannya sudah cukup lah, nggak perlu ada lagi yang di Artinya kalau kebijakan. diterapkan di lapangan itu sudah Tapi ya, masuk terus. tapi ya tetap catatan saya banyak. Iya. Terima kasih, mohon maaf. Yang penting itu tadi disepakati kebijakannya. Tahapan itu saya yang penting cuma itu aja. Oh iya. Antara verifikasi sama survei kelayakan yang tadinya tidak ada proses penganggaran, dan proses verifikasi administrasi itu tahapannya clear, jelas, sampai itu kita sepakati bahwa itu verifikasi administrasi itu cukup kuat untuk dinyatakan bahwa dia itu bisa dimasukkan ke AUD. Untuk yang lain-lain itu banyak banget, tapi penting tidak penting disampaikan di rapat. Pakai saja itu maksudnya. Tidak perlu kasih jelas. Nanti nyampaikan ke desanya ini juga dengan sistem baru kan, ke PB itu loh. Jadi ke PB untuk ke PPD itu semuanya masuk PB itu kan ya penerima bantuan kan sudah untuk narik ke sini ini kan effortnya PPD itu kan ini yang harus saya uji, harus saya sampaikan karena biasanya ya kan wong ya wis dipek ya terus harap membangun apa lagi ini ini yang harus saya selesaikan ya wajib nanti. Ya, kalau urusannya itu nggak bisa ya, kita nggak bisa memaksakan itu harus itu panitia desa ya. Kalau kemarin itu di Pergub kita soalnya bukunya gitu di Pergub Bansos itu ke penerima Ya, bukan panitia. iya panitia ya, tetap harus ke bagiannya. iya Masalah dia nanti mau diserahkan ke desa mau tidak, itu sebenarnya bukan urusan saya karena saya itu kan SPJ sama SP2D. Terus di sini rencananya seperti pola kemarin atau sudah langsung diserahkan ke Saya ke PPD. menerima bantuan. mungkin iya ada ini ya contoh Kerawanan-kerawanan. iya ada contoh yang bantuan ini bantuan gempa itu jadi kayak semacam rekening itu sudah masuk rekening tapi ditahan. Jadi nanti bisa dicairkan jika sudah ada laporan ini ada progres iya. Nah itu yang memungkinkan itu bisa ditiru. Jadi uang tetap masuk tapi kemudian orang itu nggak bisa langsung ngambil, itu nggak bisa. Masukkan pasal nggak ya? Itu seperti yang bantuan gempa itu. Ya, sepertinya kayak apa? Jadi uangnya benar ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan ini ketika mau mencairkan uang itu harus mengajukan persyaratan dulu bahwa sudah ada progres. Tergantung nanti gini aja, tergantung apakah perlu dikasih uang muka atau ini atau sudah langsung ini. Misalnya uang mukanya bisa langsung dicairkan misalnya. Malah di ini di bantuan gempa itu bukti belanja gitu ya, bukti belanja material itu kemudian dijadikan dasar untuk
ini mencairkan dana itu? Nah itu kan kita susahnya itu Pak. Kalau itu biasanya seperti itu, artinya kan apa namanya, toko material utangi dulu kan sudah punya, sudah apa namanya, sudah mengeluarkan nota kan berarti sudah ada barang keluar. Nah itu baru mencairkan. Itu kalau tokonya saya juga sistemnya juga masih bingung kalau saya samakan dengan seperti itu nggak kayak biasa nih besok itu juga besok kok gelem terus gawe sampai gawe SPJ gitu. Tapi seingat saya nggak ada ngutangi itu, nggak ada loh. Apakah itu sebagai ini ya, sebagai syarat pencairan berikutnya uang, maksudnya kan ketika uang diberikan terus kemudian dibelanjakan itu diberikan sebagai pencairan berikutnya gitu. Kayaknya nggak ngutang, tapi nanti lebih teknis beta kok Mas Cahyo ya. Atau Mas Cahyo sing Itu kan ini. itu jadi sebenarnya Mas saya memang dengan kalau ini yang saya ingin ini tetap PBD tapi dengan surat kuasa dari mana? Pak Munir, gini ya, ini yang itu ya, saya simulasikan aja. Ada 3 rumah bersebelahan, semuanya dapat sedangkan review masing-masing dan dilakukan proses untuk dimaterial sendiri. Ternyata podo-podo tuku semen ini, sing iki 51, sing iki 51,5, sing iki 53, second 5 misalnya. Maka jadi temuan. Kalau memang itu apa sesuai dengan pembelian nggak ada masalah Pak. Iya, Apa? iya, tapi kan apa jenenge iki akhirnya jadi kendala juga kalau nggak sama. Jadi pihak mungkin pihak ya kalau pada saat memeriksa sesuatu ini orang selisih ya dipikir ada kali dengan apa dengan distributor atau toko dan sebagainya. Tapi kalau panitia pakai panitia itu sama, sama ini ya sama. Yang kedua secara pelaporan administrasi aman. Iya. Saya soal tadi Rata-rata yang sebagai apa namanya bagian administrator itu biasanya orang aparat desa. Aparat desa yang memang dua komputer, nah, kadang-kadang kalau kita bicara masyarakat miskin ya komputer, masa kan komputer itu orang apa enggak itu ya dan seperti itu. Apalagi suruh kadang juga iso nulis gak iso. Ini yang perlu juga itu semacam kearifan seperti apa. Jadi memang di sini pada saat pencairan itu sudah mencantumkan nomor PB, nomor rekening nomor. Maksud saya itu saya tidak akan kerjasama dengan bank untuk itu seperti BSP itu sudah. Jadi PB-nya sudah nyerahkan kan Jatim ya ditulis bayar. Rekeningnya yang Bank Jatim biar juga dipotong sama apa namanya BPKAD. Gimana Mbak kalau BPKAD rangsur ini? Bukan BPKAD? Bukan masalah sih kalau terkait dengan uang tidak langsung. Cuman kan uang itu nanti dikolek meneh nang panitia gitu. Kan mending berarti pakai program aja langsung uangnya diturunkan ke ini ke panitia. Kalau pakai program tak pakai mekanisme bansos. Rekening saya sudah rekening bantuan sosial berupa uang. Ya, sebenarnya tanggung jawabnya sampai sudah selesai ketika uang itu sudah cair gitu. Tapi kemudian outcome-nya apakah kemudian itu jadi rumah atau kemudian jadi handphone? Sudah saya di sini, sudah saya cantumkan di sini tugas Pak. Ya kalau memang pakai itu ya sing mirip sing bencana. Kalau yang ini yang bantuan apa yang dari pusat itu diakar pakai ini. Itu. Jadi kita buka rekening itu bareng. Ya, semua. Habis itu ditransfer ke PB semua. Oke, terus Nanti
bangun dulu, toko harus kerjasama dengan toko. Toko ngutangi dulu 50%, semuanya 50 juta itu 24 juta per rumah itu ngutangi sih. Kalau sudah surat anu gitu Pak, surat SK Bupati di sini itu si A itu dapat sekian, itu toko itu siap ngutangi. iya. Terus Baru kalau sudah progres 50%, baru kita ada fotonya, rekomendasi, kita terus ditransfer dari PP ke toko. Gitu. Jadi memang penerima bantuan tidak pegang uang sama sekali. Toko yang punya pajak. Iya. ya itu aja, tapi dimudahkan pakai mekanisme itu, tapi dikasih uang muka. Maksudnya saya itu nggak ada ngomong. Belum gak apa-apa, biar bank yang gini, saya tinggal lagi yang Kan satu aja. desa itu kadang-kadang cuma satu gitu Pak. Verifikasinya Oh, biar PPD. Itu satu desa itu ada cuma satu. Kalau yang kan dipotong kan satu kabeh, 110 omah wis malam. Nah, Gempa. Kalau rekening bersama gitu kan. Ya itu tadi rekening bersama Harus itu diperkenalkan. Sudah. Temuan. Tinggal ini aja. Ya oke, tinggal ini aja. Sebenarnya tidak apa istilahnya, kalau tidak menjadi perhatian tentang pertemuan BPK gitu. Ya monggo sih sebenarnya sebenarnya kita itu Kak, bertahun-tahun nggak ditulis. PPK saya jelaskan itu nanggut. Nggak pernah protes kalau rekeningnya PPD. Baru kemarin inspektorat itu. Dan inspektorat kan tidak bermainkan, tidak sinkron dengan ini. PPD Iya, memang benar juga benar. Iya, Cuman benar. kita nggak menemukan solusi yang terbaik gitu loh. Jadi saya tidak sinkron dengan per bansos, tidak sesuai dengan permen 77 Mendagri. Iya, cuman memang solusinya itu yang Iya. sulit gitu loh, dinas untuk mengimplementasikan. Sing kadang-kadang sing diterima sing nang ya wis dereng. Gitu. Tuh. Malah ono sing catat barang. Aku nek ora yang ilmu saya wis. Lah itu kalau BPK tak kasih pengenal itu, nggak ada temuan, nggak pernah ada temuan. Tapi itu Satu lagi. inspektorat nggak pernah. Memang benar sih. Tapi kita nggak punya solusi gitu loh. Memang untuk menerapkan itu rumit. Nah itu solusinya Diperlukan kayak Surabaya, bukan COVID. Ya maksudnya anggarannya dari poker, tapi mekanismenya itu ya seperti yang sampai melaksanakan sekarang itu mekanisme program Bukan kan lewat dan bekerja swakelola oleh kelompok masyarakat dan itu mekanismenya lewat itu sebenarnya. Ada honor juga Pak ternyata. Kalau BPK, Ada Pak. Surabaya. Jadi ini ya, jadi perhatian ya. Nanti monggo bisa direnungkan lagi. Cuman saya ini kalau terkait dengan rumah ini agak berat ya. Tapi kan gini ya, kita itu semua kan yang bangun rumah itu kan sebenarnya wajib izin kan gitu ya. Izin apa PBG ya? Izin PBG. Nah, kita itu kan memberi bantuan gitu ya. Memberi bantuan tetapi kemudian tidak berizin, kita bangunnya juga nggak berizin, kita kan berarti ya salah gitu. Sementara kita bangun nggak berizin. Nah, alangkah baiknya jika kemudian kebijakan ini dibarengi dengan perizinannya begitu. Mekanismenya kan tinggal iya kan ini rumah apa sendiri kategori rumah sederhana kan begitu ya kan, meskipun rumah sederhana harus tetap berizin. Sama sosialisasi ngomongnya gitu. Ya makanya kan ya, biayanya termasuk include di ini bagi penyusun dokumennya. Kamu nih rumah tinggal pun harus pakai konsultan. Nah, Makanya, ya itu. makanya orang-orang itu nggak ada izin kesuwen orang.
Makanya ya kita kan selaku pemerintah yang melaksanakan ya kudu memberi contoh gitu. Harus memberi contoh. Nah, jadi kita akhirnya memberikan rumah termasuk juga izinnya sekalian gitu. Harus gratis Harus gratis, cuman perlu kita bayar konsultan untuk apakah TFL itu layak untuk ini sebagai ya gambar kan ini. Ya bentuknya gratis, tapi apa gambarnya loh yang iki yang kemudian perlu biaya. Prototype untuk konstruksi. Prototipe nek rumahnya beda-beda gitu. Ada main Rumahan. Itu dinyatakan tidak layak sebagai bangunan kafe. 10 meter kali 2 meter. Uangnya ada? 5. Ya, kok tetap ada CPL. ya pasti Pak, ini saya tak tenaga Itu jangan direvolusi. TFL kan bukan ini kan, bukan THL kan? Kan konsultan ahli tuh. Iya, itu masuk belanja bahasa. Wis solusi itu. Ya saya, aku kayak biasa nih Pak, cuma sampai satu step lagi untuk nanti disosialisasi untuk minta dari PB, no, Iya, wis. di situ PBD. Tidak ada lagi. Aku repot nih. Syuting terus lanjut jadi kayak Kalau seperti bencana terus karena saya itu SPJ saya sebenarnya suka sampai SP itu dia bayar asli ini tapi BPK itu harus sampai ini loh pertanggung jawaban itu sakmi Sampai itu monitoring. rumah gambar ya ki masa ya penerima bantuan bisa ya ora iso larangan-larangan, sanksi-sanksi. Terus ya, sanksi-sanksi nanti kita bicarakan di bagian itu saja. Yang revisi yang banyak. Terus tanggal 85 tadi nah kalimatnya udah betul jadi 85 tetap itu ya. paling besar Ya. aku sambil matanya tak tutupi loh aku di video ya aku Oh. Ya Aku di dulu kan biar kotak. Iya. Aduh di caption aku karo pian pelatih kan. Di caption begini lah. Ojo pian. Biarin aja kalau Cukup, cukup. Nah, ini kan ya Pak, butuh cepat untuk timeline. Saya berharap ya minggu ketiga bulan Maret itu juga sudah clear terkait dengan hotel. Yang maksudnya implementasi yang masuk di ICPD dan dasar dari pergub ini bisa pakai sebagai acuan. Artinya dari pihak KPKP segera koordinasi dengan Dewan Setwan bahwa ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tidak layak. Kalau informasi terkait dengan anggarannya 50 dan 60. 50 dan 60.
berarti Pergub ini sebagai nanti dipakai dasar mulai perencanaan. Oleh Perencanaan perencanaan 2026, pelaksanaan 2025. Pelaksanaan 2025. Pelaksanaan ya, Iya. bukan pencairan penyaluran dana. Itu yang mulai pencairan. Ya, sekarang pelaksanaan itu soal ini sore. Oh. Baca pasal soal mau Oh iya. Mulai di mana? Mulai pencairan. Bukan penetapan keputusan bupati. Nah, itu kan ada jalan. Hah? Maksudnya iya, iya. Ya kan, kan utamanya. Survei kelayakan. Yang 25 ya, Iya. sudah dilakukan. Belum. Belum kontrak teater. Oke. Oke, jadi nanti ada klausul lagi nih, kayak boleh musola, bukan musola, itu ada klausul bahwa enggak, ya nomor 92 ya, itu 92 itu kan munculnya akhir tahun, jadi untuk proses perencanaan sampai masuk ke APBD kan sudah selesai, Ya. sama dengan ini Iya. sudah selesai. Itu masih ikut biasanya. Iya, tapi mulai tahapan yang D sampai ke belakang 2025 sudah bisa pakai D, gitu kan? Iya. Oke. Terima kasih. Sekarang Minggu 3 Maret nih, katakan. Baca dulu. Semua mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa kita akhiri rapat pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan saran-saran masukannya. Bila ini taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.